It must be a tired day. Saya rasa saudara mungkin saudara capek ya, ini pasti hari yang membuat saudara capek. Because your voice was so soft. Karena suara saudara tuh kayak kecil banget gitu. Either you are too tired or you overate this afternoon like me. Nggak tahu saudara terlalu capek atau it too much? Too much. Atau kebanyakan makan ya kayak saya sore hari ini saudara. So I believe you are not the second one, you are already tired because of your work or being whatever you did today. Saya rasa bukan yang kedua ya. Mungkin saudara terlalu capek untuk apapun yang saudara lakukan sepanjang hari ini. Praise the Lord, wonderful. Shalom. Shalom saudara. It's good to be back in this place after some time. Saya senang kembali ke tempat ini setelah sekian lama saya nggak ke Blora. I believe God is good. Saya percaya Tuhan itu He's baik. been good with you, Dia sangat baik kepada with your saudara, family, buat keluarga saudara, and also to your workplace, juga di tempat pekerjaan or saudara, business. semua bisnis And saudara. God has been good to this church. Dan Tuhan itu sudah sangat baik buat gereja ini. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin saudara. Let's react, with excitement because we come to church with excitement because we want to meet God. Ayo kita sama-sama excited ya saudara, karena kita datang ke gereja ini buat kita ini ketemu sama Tuhan. We want to have a special anointing with God today. Kita ingin mendapatkan pengurapan yang khusus dari Tuhan hari ini. Amen. Amin saudara. Praise God. Okay. You see, there are many philosophies we have in our life. Saudara, kita lihat ada banyak filosofi di dalam hidup ini. You might have one philosophy. Saudara mungkin punya filosofi sendiri buat hidup saudara. In one of my philosophies when I was a businessman, life is to live, not to exist. Waktu saya ini seorang businessman, saya punya filosofi bahwa hidup itu haruslah menjadi sesuatu yang hidup, tidak cuman sekedar ada, nggak cuma sekedar ada saja. Exist. Because that was one of the things that I had, and that was the first thing I had in my life. And second one was Winston Churchill saying that, you want to knock every door to live and you will not be wasted. So these are the two philosophies I had. One philosophy is which I said, to live is to exist, not to exist, but to live your life. You don't exist in life, but to live a life. Ada dua filosofi yang saya pegang dalam hidup saya waktu dulu itu. Yang pertama itu adalah kalau hidup tuh harus hidup, bukan cuma sekedar ada, itu kira-kira Indonesianya. Dan yang kedua adalah yang dikatakan sama Winston Churchill ya. itu adalah You must knock every door. oh ya, saudara harus ketuk itu setiap pintu, siapa tahu ada nanti yang dibukain, kira-kira So gitu. there is always something for you in your life. Jadi selalu akan ada sesuatu yang saudara terima di dalam hidup I don't saudara. know what is your philosophy in life, what is your purpose in life, I do not know. Saya nggak tahu pegangan saudara itu di dalam hidup saudara tuh filosofi yang kayak apa dan tujuan saudara dalam hidup saudara masing-masing. Sometimes the philosophies we carry actually is confusing. Tapi kadang-kadang itu bahkan filosofi yang kita pakai sendiri untuk hidup kita sendiri itu kadang-kadang kita bisa jadi bingung dengan filosofi kita sendiri. As I was saying, is to live in this world is to not to exist but to live. She was finding difficulty. It's confusing for her also. Ya dia buat mau nerjemahinnya ke Indonesia juga susah nih saudara ya. Kayak saya tadi kesusahan waktu Pastor Jim bilang kalau hidup tuh ya kalau bahasanya Indonesianya Pastor ya, hidup harus hidup nggak sekedar ada gitu. Okay. Kira-kira gitu. But you see, one of the most important thing is confusing. But one of the books that you read, many books you read, philosophical books, you'll see, Greece said, be wise, know yourself. Tapi salah satu filosofi yang Yunani punya itu adalah jadilah bijaksana dan mengerti diri sendiri. Rome said, be strong, discipline yourself. Kalau filosofinya Roma, jadilah kuat dan disiplin dirimu sendiri. Epicurianism says, it's one of those sensitive people of European people. They say, be sensuous, enjoy yourself. Saudara yang filosofinya yang apa namanya One of the Pastor? people, Epicurian. Oh, Epicurianism. Epicurianism. Aduh, saudara maafkan saya. Saudara ya. Itu pun puting ya, putar ya. Itu filosofinya agak susah ya, di lidah saya kepleset. Ya. Ya itu dia bilang bahwa every word. Be senses, enjoy. Oh iya ya. Jadilah sensitif dan jadilah saudara itu Enjoy punya your life. kepekaan dan nikmatilah hidupmu. Psychology says, be confident, superior, promote yourself. Kalau secara psikologi
filosofinya adalah percaya diri, terus promosikan dirimu sendiri dan jadi dirimu sendiri. Amen. Humanism says, be capable, believe in yourself. Humanism berkata, jadilah bisa dan percaya dirimu sendiri. But Christianity says, Tapi orang Kristen itu beda lagi. very difficult to say. Sangat. Be a good steward and give yourself. Tapi orang Kristen itu sangat beda dan sangat sulit. Karena orang Kristen itu filosofinya harus kayak gini. Jadilah pelayan yang baik dan serahkanlah dirimu. That is the actual philosophy of Christianity. Sebetulnya itulah filosofi yang sebenarnya dari kekristenan. The theme of my message this evening has got two parts. First part is about the heart of Christianity. Tema dari khotbah saya sore hari ini ada dua. Yang pertama adalah tentang hati kekristenan itu. If I can finish the soul of Christianity, I will do. But next time I can come and do it again. But the heart of Christianity is important. Kalau saya bisa selesaikan, saya akan selesaikan. Kalau enggak nanti lain kali waktu saya datang lagi. Tapi yang jelas itu inti atau hati dari kekristenan itu sangat penting. Matthew chapter 20 verse 28. Matius 20 ayat 28. Saya akan bacakan Matius 20 ayat 28. Firman Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. See, Jesus came, the Jadi- Son of God. Yesus itu datang, dia anak Allah. His theme, his philosophy is, he came to serve. Dan filosofi hidupnya adalah waktu dia datang untuk melayani. And then to give his life. Dan kemudian untuk memberikan, menyerahkan nyawanya, hidupnya. You compare the word in John 3:16. The word of God says, go ahead. Saudara, kalau saudara lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, firman itu bilang, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, karena itu dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. John 3:16 is so compact, it's so beautiful, it's so wonderful. And God spoke to John and to write this. Holy Spirit said, this is how I feel, this is what I give in my word. I love the world so much. I give my only son. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 ini adalah sebuah firman yang betul-betul sangat kompak gitu, yang sangat padat saudara. Di situ dikatakan betapa ajaib firman ini karena Tuhan itu datang untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan hidupnya buat kita. He just not give him, but he sacrificed for us. Dia nggak cuma sekedar menyerahkan, memberikannya, tapi mengorbankan dirinya. That is why Jesus says in Matthew, unless a friend lays down his life, Makanya dikatakan di dalam Matius itu, kalau tidak seorang sahabat itu menyerahkan hidupnya, there is no life for his friends. maka tidak akan ada hidup itu untuk saudara-saudara, untuk sahabat-sahabatnya. Unless the seed dies and falls on the ground, it will- Jika sebuah biji, sebuah benih itu tidak mati, tidak jatuh ke tanah dan mati, it will not give a plant. maka tidak akan pernah itu bertumbuh It will not bear fruit. dan tidak akan pernah menghasilkan buah. Christianity's foundation, the heart of Christianity is giving. Jadi fondasi kekristenan atau inti hati dari kekristenan itu adalah memberi. From the heart of God, God pumped. It says pumping, give, I love, give, love, give, love, give. Dari hati Tuhan itu seperti berdetak dan detaknya itu berkata beri gitu. Kasih. Beri dan kasih. Love. God Kasih. is love. Dikatakan firman Allah itu kasih. 1 John 4:14. It says very clearly, 4:16. It says very clearly, God is love. Di 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan dengan sangat jelas bahwa Allah itu kasih. If God is love, he says, I'm loving. So because of love, I'm giving. Kalau Allah itu adalah kasih, makanya dia itu mengasihi. Karena dia mengasihi kita, maka dia memberi. God has a purpose and a cause for giving his only son. Dia punya sebuah tujuan ketika dia itu menyerahkan anaknya yang tunggal. To save the world, humanity.
Firman bilang untuk menyelamatkan manusia. To save what Adam, the first Adam has been failed. Untuk menyelamatkan apa yang Adam pertama itu sudah gagal di situ. So God's way of thinking is giving in order to redeem. Dan hati Tuhan itu adalah untuk memberi sehingga dia itu dapat menebus kita. There are consequences in giving. Ada konsekuensi dari memberi. I was wondering all the time if Jesus was there standing and none of the disciples know Jesus Christ, they don't feel for Jesus Christ. He see a man standing at the seaside, Sea of Galilee and shouting and speaking about the word of God. Saudara, saya bayangkan kalau misalnya waktu itu murid-murid itu nggak punya hati buat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu sedang ngomong di pinggir pantai dan dia sedang bicara, dia sedang panggil mereka itu. And they just followed him. Dan mereka itu cuman langsung ikuti Yesus gitu aja. I was wondering why did they leave everything, their family, their work, their business, and they just followed Jesus Christ. Dan saya itu juga berpikir, kenapa ya mereka yang nggak kenal, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dengar suaranya itu langsung ya udah tinggalin semuanya lalu ikut Yesus gitu aja. If I come here today, I preach the word of God, I preach, after that, will you follow me to go to Kuala Lumpur, all of you? Saudara-saudara bisa bayangkan kalau hari ini saya datang ke sini, saya khotbah, apakah setelah ini saudara akan ikuti saya pulang ke Kuala Lumpur? Anybody here want to go with me to Kuala Lumpur? Ada yang mau ikutin saya ke Kuala Lumpur? Give up everything here? Terus langsung serahkan semuanya di sini, jual semuanya yang ada di sini? Nobody is saying yes. Nggak And we ada say, yang bilang iya. nobody is fearful. Because you know why? The New Testament giving has got a context of giving. Karena kenapa itu terjadi? Karena di dalam perjanjian baru itu punya konteks yang berbeda tentang memberi. Number one, Yang pertama, giving begins with a cause. memberi itu dimulai dengan sebuah tujuan. You don't have a cause, you will not give. Kalau engkau tidak punya tujuan, engkau tidak akan memberi. Today, there are many people giving money because for the people in Palestine. Hari ini ada banyak orang, mereka kasih uang mereka karena itu untuk orang-orang di Palestina. There is a cause. Karena ada tujuannya. There is a banjir or even there's an earthquake, I was told near Bandung, that area. So if there's an earthquake, there are people calamity, you all give. For what? For cause. Kalau ada gempa bumi, saudara ada orang-orang itu memberi. Lalu kenapa kita semua mau memberi? Karena ada sebuah tujuan yang mau bantu mereka. I see the church of Bethany here. When during the time of drought, no water, they buy water by tanks and they give to the poor people because there is a cause. Saya ingat pada waktu tahun kemarin, pada waktu kekeringan, gereja ini memberikan air, beli air itu lalu membagi-bagikan air. Saudara mau kasih uang, saudara mau memberi buat air, kenapa? Karena ada sebuah tujuan. To support the poor people. Yaitu untuk mensupport orang-orang miskin itu. What was the cause of the disciples to follow Jesus Christ? The 12 disciples to follow Jesus Christ. Sekarang pertanyaannya, apa sih tujuan dari 12 murid ini mau mengikuti Yesus? Matthew 19, 27 to 29. Peter asked Jesus Christ. Matius 19 ayat 27 sampai 29. Matius 19 ayat 27, firman Tuhan berkata, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, yang akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amen. You see, they caught the vision of Jesus Christ. Kenapa mereka mau? Karena mereka itu punya sebuah visi akan Yesus Kristus itu. They captured the vision of Jesus Christ because the bigger picture of Jesus Christ is to bring salvation to mankind.
Mereka tuh menangkap visi dari Tuhan Yesus itu. Kenapa? Karena visi dari Tuhan Yesus itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia. And those who follow him, especially the 12 of them, Dan siapapun yang mengikuti dia, terutama 12 orang ini, they will be seated in a throne in the new heaven. dan dikatakan 12 orang ini mereka akan duduk di atas tahta untuk mereka tuh menghakimi 12 suku Israel. And not only in the throne, but also they will be given much more than that. 100%, 100-fold more than that. And he says, you will have eternal life with him. Dan bukan cuma bicara soal dikasih tahta itu saja, tapi karena ada 100 kali lipat yang akan mereka peroleh di dalam hidup mereka sekarang ini dan bahkan diberikan hidup yang kekal. So they want to be part of that cause. Jadi mereka itu pengen jadi bagian dari tujuan itu. Are you with me? Sudah masih ikuti saya? Because if you are here today to give your life, Jadi kalau saudara hari ini ada datang tempat ini untuk menyerahkan, memberi hidupmu. if you are sitting in the church for so many years, for generation of generation, Engkau mungkin duduk di gereja ini sudah lama banget, sudah generasi demi generasi. but you must have a cause why you come to Christ. Tapi engkau harus punya sebuah tujuan kenapa engkau tuh datang kepada Yesus Kristus. You must have that purpose why you want to give your life to God. Engkau harus punya tujuan kenapa engkau tuh menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Just like the disciples, you want to be part of the kingdom of God. Jadilah seperti murid-murid ini bahwa engkau itu ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Because Jesus said very clearly, Karena Yesus tuh berkata dengan sangat jelas, he said those of them who follow him, will have life eternity and they will rule in the next life. bahwa setiap orang yang mengikuti dia, mereka itu akan mendapatkan tahta itu. Mereka akan berkuasa atas di dalam hidup mereka itu. In order for us to give your life, this morning I spoke about, was it yesterday or today? About your time. It's Friday. I spoke about giving your time, your talent, and your treasures. Hari Jumat kemarin saya bicara tentang memberikan waktu saudara, memberikan talenta saudara dan memberikan harta saudara. If I say that I've given you, you're willing to give your time, your talent, and your treasures, that means that you have a cause that you want to give everything to Jesus Christ. Waktu saya bicara tentang memberikan waktu, talenta, dan harta, itu tentu waktu kita menyerahkannya, itu kita punya sebuah tujuan. Kenapa kok kita tuh mau menyerahkannya kepada Tuhan. As I said, when you close your eyes in this world, you stop breathing, you've lost everything. Seperti saya bilang, pada waktu kita tuh tutup mata kita di dunia ini, dan kita berhenti nafas, kita tuh sebetulnya tidak bisa bawa apapun. You will find in Acts chapter 3 and chapter 2 and 3, you'll find the people of God at the time, they sold their properties and gave to the apostles so that they can use it for the kingdom of God. Seperti dikatakan di Kisah Para Rasul 2 dan 3 itu dikatakan bahwa jemaat Tuhan itu menyerahkan harta mereka. Mereka tuh sampai jual semuanya dan mereka serahkan itu untuk kerajaan sorga. So that the kingdom purpose can be fulfilled. Sehingga tujuan dari kerajaan itu dapat dipenuhi. They wanted to be part of that vision of Jesus Christ. Mereka itu ingin menjadi bagian dari visinya Tuhan Yesus itu. So where is your vision? What you want to do? Dan sekarang pertanyaannya, visi kita itu apa? Apa yang ingin kita lakukan? What is the great cause that you have in your life? Apakah tujuan terbesar dalam hidup saudara yang saudara punya? That is life changing. Sesuatu yang mengubah hidup saudara. We went for mission trip many times. You would have seen life changing. People's life changed. Kita pergi ke mission trip tuh sering banget dan kita tuh lihat hidup dari orang-orang itu dirubahkan. This morning I spoke about something else and I said even people after preaching that message this morning I preached. 3 people that I preached in my place, missions, and our life was totally changed, 100% changed. Dan pagi tadi saya cerita tentang ada 3 orang di dalam jemaat yang saya ada itu di dalam pelayanan saya, ketika mereka dengarkan khotbah ini tuh hidup mereka itu betul-betul 100% berubah. 100%. 100%. The cause is to be part of a kingdom that will change. Tujuannya adalah untuk menjadi bagian dari kerajaan
dari kerajaan itu untuk kita itu dapat dirubahkan. One of them is willing to give up everything, all assets, everything for the kingdom of God because the heart was touched. Salah satu dari mereka itu menyerahkan seluruh hartanya itu untuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena hatinya itu dijamah oleh Tuhan. And that person is willing to give his life Dan orang itu mau menyerahkan hidupnya. to go out and speak the word of God everywhere to bring life, to bring salvation to many people. Untuk ngomong tentang firman Tuhan, untuk sampaikan firman Tuhan, untuk membawa keselamatan kepada orang-orang. This person doesn't mind going to the Muslims, although in Malaysia you can be caught. Bahkan orang to ini them. tuh nggak masalah, dia tuh dengan berani datang kepada orang-orang Muslim yang ada di Malaysia. Padahal kalau di sana tuh dia tuh kayak gitu bisa ditangkap, saudara. You must have a cause. Tapi saudara, dalam hidup ini kita perlu punya tujuan. None of the apostles, none of them died a peaceful life. Tahukah saudara, tidak ada satupun dari rasul-rasul itu yang mereka tuh mati dalam kenyamanan. Everyone were persecuted. Setiap orang itu dianiaya. Some of them were thrown into a boiling hot oil. Beberapa dari mereka itu dimasukkan ke dalam minyak yang sedang mendidih. They were beaten up. Ada yang dipukul. And they were, the cross was thrown upside down and hanged on. And the other person like a cross. It was like being crucified. Ada juga yang disalibkan dengan salibnya itu terbalik. Another one is just this. Dan ada lagi yang salibnya modelnya kayak ini. X. Kayak X. Why? They went through all that. Kenapa mereka melewati semua itu? Because they got a cause. Karena mereka tuh tetap punya tujuan itu. If you've got a cause Kalau engkau tidak punya tujuan in the kingdom of God, di dalam kerajaan Allah. you will give up everything. Kalau for engkau that punya cause. tujuan di dalam kerajaan Allah, maka engkau akan menyerahkan segala sesuatunya. Brothers and sisters, kingdom of God people, the kingdom of God needs people at this moment. Bapak People Ibu, like those of Bapak the Ibu first days. Saudara, soal kerajaan Allah itu membutuhkan orang-orang yang demikian sekarang ini. Because the time is coming very soon. Karena waktunya itu sudah sangat dekat. Churches are falling away. Bahkan gereja-gereja itu mulai berjatuhan. God is going to shake and break. Tuhan itu akan menggoncangkan dan memecahkan. It's proven it's coming. We need people who are committed and know the cause and the vision of Jesus Christ. Capture it. Live a life for that vision of God. Saudara, kita ini membutuhkan orang-orang yang mereka itu memberikan hidup mereka untuk mereka itu menangkap dan melakukan apa yang Tuhan mau. You must be part of the great cause. Engkau of harus Jesus menjadi Christ. bagian dari tujuan besar Tuhan itu. Christians, giving means giving to build the kingdom of God. Not only your money. It's not about money alone. It's your time, your talents into the kingdom of God. Jadi kalau saudara kita bilang untuk menyerahkan, memberikan kepada Tuhan, itu bukan cuma soal uang kita saja, tapi juga waktu kita dan talenta kita. The philosophy of giving in the text of Christianity entails sacrifice. Dan filosofi dari kekristenan tentang memberi adalah, Entails sacrifice. adalah pengorbanan. That's number 2. Dan yang kedua, Jesus said, just like the Son of Man did not come to be served, but to serve, but not be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. seperti tadi firman yang kita baca bahwa anak manusia itu datang bukan cuma untuk melayani, bukan cuma untuk dilayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. He was willing to sacrifice his life for Dia- anything. Dia mau menyerahkan, mengorbankan hidupnya untuk semua orang. Jesus didn't say, I'll come down, I'll preach the word of God. Okay, fine, I'll go back to heaven. No. Jesus said, I'm willing to die. Not a normal life, a persecuted life. Saudara, dikatakan firman Tuhan tuh bukan cuma sekedar Yesus datang, lalu dia khotbah, dia sampaikan tentang firman Tuhan, tentang kerajaan sorga, lalu dia pulang kembali ke sorga. Tidak, tapi dia firman berkata bahwa dia mau untuk menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya itu untuk dikorbankan, untuk mati, bukan mati yang biasa, tapi mati dalam sebuah penganiayaan.
Giving entails sacrifice. Beri sampai itu menjadi sebuah korban. Remember the woman who was the poor woman who was a widow. When Jesus was standing at the treasury, this woman came by. She only had 1 coin. And Jesus looked at her and she saw many people gave out of abundance, but she gave out of sacrifice. She only had 1 coin. Kalau saudara ingat cerita tentang seorang wanita yang memberi, seorang wanita miskin yang memberi pada waktu itu Yesus tuh menghadapi itu peti persembahan kalau di bahasa Indonesianya. Dan Tuhan tuh lihat orang-orang itu memberi, orang-orang kaya mereka beri uang yang banyak-banyak. Tapi ini orang perempuan cuma bawa 1 koin saja. Yang lain memberi dari kelimpahannya. Tapi orang ini memberi 1 koin itu adalah seluruh miliknya. She gave up everything. Dia memberikan semuanya. She didn't think about the food that she's going to eat next or the children to feed, but she just gave it. Dia enggak mikirin tentang, oh makanan apa nanti aku sesudah ini, terus aku kasih makan apa anakku sesudah ini. Tapi dia cuma serahkan begitu aja kepada Tuhan. That is called sacrificial giving. Nah itu loh yang namanya pemberian yang penuh korban. Korban pemberian. Thomas came all the way to India, Apostle Thomas. Rasul Thomas itu berserahkan hidupnya dan dia pergi ke India. He traveled a long journey to come down. Dia berjalan itu sebuah perjalanan yang panjang untuk turun ke India. I think it's the longest journey by boat. Dan saya rasa itu adalah perjalanan yang paling panjang melewati kapal. And he came to India. Dan dia datang ke India. He was rejected. Dia ditolak. He was beaten up by the Keralites, the people at the Keralite town. Dia dipukuli oleh orang-orang yang ada di situ. Nobody wanted to receive his word. Tidak ada satupun yang mau terima But he perkataannya. still persisted. Tapi dia terus tekun. And Kerala changed. Dan orang-orang Kerala itu mereka berubah. Kerala is the southern western island, not island, it's a district. Kerala itu ada di sebelah selatan ya. Selatan barat. Selatan barat. India. So you'll find that fisherman town received the word of God later after so much of time wasted. Jadi kita lihat bahwa itu para nelayan itu menerima firman Tuhan lama sesudahnya setelah banyak waktu terbuang. Thomas is a Jew. Thomas itu seorang Yahudi. But he came all the way, gave up everything in Jerusalem and came to India, which the land we doesn't know. Tapi dia memberikan hidupnya, menyerahkan semua yang dia miliki dan dia turun ke India untuk dia sampaikan firman di India. A sacrifice he paid and he died in India, never went back again to Jerusalem. Dan dia itu mati di India, tidak pernah kembali ke Yerusalem karena dia itu memberikan korban hidupnya. Till today there is the coffin, they say there's a grave for Thomas in a church. Sampai hari ini tuh saudara masih ada itu kuburannya Thomas itu di dalam sebuah gereja di India. If you go there you can see it in Chennai. Kalau saudara ke sana saudara bisa lihat itu ada di kota Chennai. Why would he give up everything as a sacrifice for Jesus Christ? Kenapa dia mau menyerahkan itu semua sebagai korban kepada Yesus Kristus? He heard the commandment of Jesus Christ. Dia dengar perintah dari Tuhan Yesus. Go to the ends of the earth. Pergi ke ujung dunia. Preach the gospel. Sampaikan firman. Baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Make them disciples. Muridkan mereka. The most developed, educated state in the whole of India is Kerala. Dan sekarang ini tempat yang paling berpendidikan di India adalah di Kerala itu. The most advanced hospitals, universities are in Kerala. Semua yang paling maju baik itu rumah sakit maupun universitas adanya di Kerala itu. Because they accept the word of God. Kenapa? Karena mereka itu terima firman Tuhan. By a sacrifice of one man, Thomas, who came to preach the gospel there. Melalui pengorbanan seorang Thomas yang menyerahkan hidupnya sebagai korban pergi beritakan Injil di If you sana. read about Nightingale, have you heard about Florence Nightingale? Any one of you? Yeah, I heard. Kalau saudara pernah dengar tentang Florence Nightingale. Jesus became
took up his ministry at the age of 30. And Florence Nightingale became a person to give up her life to ministry of nursing. And she gave it up. And she gave her life totally to what she did at that time. Kalau saudara dengar namanya Florence Nightingale, ini sekitar tahun 30-an ya Pastor? The early 30s or even late 1800s. Oh, 1800. Ya. Berarti sekitar 1800-an dia itu memberikan hidupnya itu ada di sebuah tempat nursing itu berarti panti jompo gitu saudara. Dan dia menyerahkan hidupnya untuk melayani di panti jompo. And she gave up everything. Dan dia menyerahkan segala And towards sesuatunya. the end of her life, somebody asked her, what is the secret that you gave everything for yourself to the people? Dan dia di situ sampai seumur hidupnya sampai dia mati. Ada seorang bertanya kepada dia, kenapa apa yang menjadi rahasia kok kamu tuh mau menyerahkan semua dari hidupmu itu untuk melayani di situ? She said this one word, I like this word very much. I have kept nothing back from God. Dia jawab begini, aku ini telah menyimpan dan Tidak. salah, Pastor ya. I have I haven't kept nothing. Oh, Saya tidak saya nggak akan simpan apapun daripada Tuhan. dari kept nothing back. Melayani itu adalah untuk Tuhan. Walaupun dia melayani manusia. Tapi dia kata, kalau saya melayani manusia itu seperti melayani Tuhan. Saya tidak akan ada apa-apa yang saya simpan daripada Tuhan. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Amin. Itulah orang-orangnya kita. Tuhan mau pada masa ini. How many of you are willing to give your lives? Berapa banyak saudara mau menyerahkan hidup saudara? Living, third ones, giving leads to life. Yang ketiga adalah memberi itu menuntun kepada hidup. Gives life. Berikan hidup. So you know what about the most important thing? I give you a illustrious thing. You know, find 1 John 3:16 says very clearly. Can you read 1 John 3:16? Mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. John. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. See, Jesus said, and you know, he says in 1 John, John speaks and tells them, and Apostle John, led by the Spirit, he says, Jesus gave his life for us so that we can live. And now give your life for your people around us. Rasul Yohanes itu dia berkata bahwa Tuhan itu mau menyerahkan nyawanya buat kita. Itu sebabnya kita itu juga wajib menyerahkan nyawa kita, hidup kita ini untuk saudara-saudara kita. There are many verses I can give you, I don't want. But I would just want to give you a picture of how your giving gives life. Saya ingin memberikan gambaran betapa pemberianmu itu bisa memberikan hidup. How many of you have been to Israel? Siapa yang pernah ke Israel, saudara? Angkat tangan yang pernah ke Israel. Praise God. You know about Jordan River? Kalau sudah tahu tentang Sungai Yordan, You know Galilee? Galilea, Right? So there are many small rivers which supplies water to River of Galilee. And then from there it goes to Jordan River. Jadi ada banyak sungai-sungai kecil mereka yang mengalirkan air itu untuk masuk ke Sungai Galilea, ke Danau Galilea, kemudian lanjut ke Sungai Yordan. So the big Jordan River goes through so many different parts of the country. Dan Sungai Yordan itu dia itu melewati banyak tempat di dalam negeri itu. So as they go, it gives freshness of waters so that every tree that is planted in that area, even desert area or a dried area, it will become fertile area. Karena dia itu melewati banyak tempat, tempat yang dilewati itu menjadi tempat yang banyak
ditumbuhi oleh pohon-pohon dan bahkan di tempat di mana itu adalah padang gurun di situ juga tetap tumbuh pohon-pohon. So you'll find in Israel, wherever the Jordan River goes, there is always trees at the roadside, at the riverside. Jadi kalau saudara lihat dimanapun, kalau saudara ke Israel, kemanapun sungai Yordan itu mengalir, di situ di sebelah-sebelahnya banyak pohon-pohon. But from there it goes down right to one place called Dead Sea. Tapi dari situ akan sampai juga ke tempat yang namanya Laut From Mati. Sea of Galilee, you'll find the Sea of Galilee, it goes down, that the water does not move, it becomes salty, there is no life in the place there. Dari Laut Galilea itu masuk ke dalam Laut Mati dan itu garamnya itu tidak pernah kemana-mana dan itu di situ membuat segala sesuatunya itu jadi mati karena garamnya terlalu banyak. There is no fishes, no organism, no plants. Tidak ada ikan, tidak ada organisme, juga tidak ada tumbuhan. Because it does not give life. Karena apa? Karena dia tidak memberi hidup. There will be rivers here. I don't know whether what river is here, but some of you came to Sarawak with me the other day in Cebu. You would have seen the river Rejang River. It's a huge river, very long river. Ada saudara-saudara yang kemarin pergi ke Sarawak Cebu, ada namanya Sungai Rejang. Itu adalah sungai yang sangat panjang And very broad. dan sangat lebar. I do not know whether you saw ships going on the river. You will see big ships going on the river. Kalau saya nggak tahu saudara ketemu enggak itu sama kapal-kapal, tapi bahkan kapal yang besar itu juga ikut lewat di dalam sungai itu. That's how big the river is. Karena segitu besarnya sungainya. Wherever the river goes, wherever the stream comes, it's all green. Got trees planted, and that is where they cut the timber and they sell the timber. Itu sebabnya di tempat di mana sungai itu mengalir, di semua tempat itu juga ada pohon-pohon yang tumbuh dengan sangat subur dan itu sebabnya di situ ada pohon-pohon yang bisa dipotong untuk mereka itu bisa jual pohonnya. So sometimes you'll find the river gives life to the area that goes. You too can give, your giving can bring life to someone in their life. Dan sebagaimana sungai ini, saudara juga sebagai gereja Tuhan, saudara itu dapat memberikan kehidupan untuk orang lain. Bear in mind, every time I say giving does not mean to say your money, your treasure alone. I'm speaking about your time, your talents, and treasures. Jadi kalau setiap kali saya bilang memberi, gak cuma uang loh ya saudara ya. Tapi ada 3 hal tadi, waktu, talenta, tapi juga harta kita. So God speaks to us and tells us today that you must give. Jadi Tuhan bicara kepada kita bahwa kita ini perlu memberi. And God speaks to us also, the word of God says, give and it will be given to you. Seperti firman Tuhan bilang, beri maka akan diberi kepadamu. And Paul speaks that, he said, every offering you give, that it will be also double portioned and comes back. And Paul says this very clearly, he says, I am a drink offering to all of them. Seperti Paulus bilang bahwa apa yang saudara beri itu saudara akan menerima berkali lipat. Paulus juga bilang bahwa aku ini memberikan hidupku ini sebagai korban curahan gitu. Gitu kalau bahasanya drink offering untuk banyak orang. When you start giving, ketika engkau mulai memberi, not only somebody's life will be touched. Tidak hanya hidup orang lain yang akan disentuh. You know, you look around this church, some of you know each other, some of you do not know the problems others go through. Waktu saudara ke gereja, saudara mungkin kenal satu dengan yang lain, tapi engkau nggak tahu problem apa yang dihadapi oleh mereka. If you find somebody very sad, kalau engkau ketemu orang yang sangat sedih, or weak, atau sedang lemah, just go and tap them and say, don't worry brother, don't worry sister, you'll be all right. God is with you, God is with you, so God is your strength. Saudara bisa tepuk pundaknya dan berkata jangan khawatir temanku bahwa Tuhan tuh pasti akan menolong engkau, Tuhan akan menjadi kekuatanmu, Tuhan pasti akan membuat kamu tuh bisa melewatinya. We all need God, God is with us. Tuhan, kita semua tuh perlu Tuhan dan Tuhan itu bersama-sama dengan kita. If we can just encourage with your time and your talent of speaking, you have encouraged somebody else and given life to somebody. Kalau engkau bisa mendorong orang lain dengan bagaimana engkau bicara, kasih waktu buat mereka, engkau itu dapat memberikan kepada mereka itu sebuah kehidupan, menghidupkan orang lain gitu loh. Do you know in Australia there was one
doctor who committed a suicide. Di Australia itu ada seorang dokter yang bunuh diri. She's a young lady. Dia adalah seorang wanita muda. Sorry, it's in Sabah, not in Australia. Sabah. Oh, di Sabah. Sabah, a young doctor, a Chinese doctor, she gave up her life. She committed suicide. Ada seorang dokter di Sabah, dia bunuh diri, saudara. Just recently, about 2 weeks ago. Baru 2 minggu yang lalu. Why? Kenapa? Everybody in the office were bullying her. Karena setiap orang di dalam kantornya itu membuli dia. Everybody bullies her. Karena semua But membuli dia. she's a good doctor. Tapi dia itu sebenarnya adalah dokter yang baik. She's not an ordinary doctor. She's also high-ranking doctor. Dia bukan dokter biasa-biasa, saudara. Dia itu dokter yang peringkatnya tinggi. She could not take the tension of people bullying her. She doesn't know what to do. There's no companion to speak about. She committed suicide. Karena dia tidak tahan dengan bully yang dia terima. Dan dia tuh tidak bisa ngomong kepada siapa-siapa. Tidak ada orang yang mau mendampingi dia. Dia tidak tahan lagi dan dia mulai bunuh diri. Can you just imagine one life could have been saved? Saudara bisa bayangkan nggak? Sebetulnya sebuah nyawa itu bisa diselamatkan loh. If somebody took the initiative, go and speak to her. Hi sister, can you come? Doctor, can I take you for a cup of coffee? Hanya saja jika mungkin ada waktu itu orang yang mau berkata, dokter bolehkah saya ajak dokter ini untuk minum kopi bareng. Or even a staff there or a nurse there, even a cleaner, I just call her up. Don't worry about those people, just come, we'll go out. Saudara mungkin ada di situ stafnya atau tukang bersih-bersihnya yang bilang udahlah gak usah pikirin yang itu, ayo yuk kita pergi minum She will be kopi. consoled because at least one person cares for her. Dia mungkin akan sangat dikuatkan dan terhibur karena paling tidak ada satu orang yang peduli kepada dia. Today, brothers and sisters, Jadi saudara, could be also in Blora, mungkin itu juga ada di Blora. could be somebody you know in another town that you've been speaking to and you don't call the person. Mungkin juga ada orang lain Your yang family members. di tempat lain, mungkin anggota keluarga saudara. If you can just give some time, give your talent a little bit of love, Bisa nggak saudara life can change. kasih waktu saudara itu sedikit untuk saudara itu menyentuh mereka dan saudara itu mengasihi mereka. Berikan talenta saudara untuk saudara itu bisa mengasihi mereka. The last, Yang terakhir, giving produces joy. memberi itu akan memproduksi sukacita. Acts chapter 20 verse 25. Kisah para Rasul 20 ayat 25. Kisah para Rasul 20 ayat 25, firman Tuhan berkata, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Praise God. You know, sometimes we give so much, you know. Unless you give yourself, you'll give in more blessed. You'll be much more blessed in your life. Saudara, kalau saudara itu memberi, saudara akan lebih banyak diberi lagi di dalam When hidup. you bless somebody, when you give somebody your time, your talent, or even your treasures, you'll find the joy being released to somebody, that somebody is better off today because of your time, your talent, or your treasures. Saudara, kalau saudara itu memberi, mungkin memberi waktu saudara, memberi talenta saudara, memberi harta saudara kepada orang itu. Saudara akan lihat bahwa itu akan menghasilkan sukacita buat orang itu dari pemberian saudara. I wouldn't know about Indonesia. We've traveled to quite a number of places. Indonesia too will have missionaries who will come from different countries. Saya nggak tahu dengan Indonesia, tapi Indonesia juga akan mendapat. Maybe you have got missionaries from Netherlands, Belanda or somewhere to come here. Mungkin akan ada misionaris dari Belanda atau dari tempat-tempat yang lain akan datang ke tempat ini. Maybe they came earlier times. That's how Christianity grew here. Mungkin itu caranya kekristenan bisa berkembang. Mungkin karena dulu ada misionaris yang datang ke Indonesia. You know, some people come from different countries to Indonesia, Malaysia, and they speak about they have become missionaries to give up. Can you just imagine they give up their life in another country, whether England, America, or Belanda, or you can say any countries, Australia, they come to this place and they preach the gospel,
leaving everything in your family there, and they have the joy. They live a life of joy preaching the gospel in this place. Saudara bisa bayangkan nggak pada waktu untuk membuat negara ini tuh mengenal Tuhan Yesus, ada orang-orang yang menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk tuh datang ke Indonesia. Mungkin dia dari Inggris, dari Belanda, dari mana-mana tempat, dan dia itu menyerahkan semua kehidupannya dia di sana, datang ke Indonesia untuk membuat orang-orang Indonesia ini mengenal Tuhan, dan itu dia melihat sebuah sukacita ketika ada orang-orang yang mendengarkan firman. Every soul for them is a joy. Setiap jiwa yang dimenangkan buat mereka itu adalah sebuah sukacita. You all have heard about Mother Teresa. How many of you have heard about Mother Teresa? Saudara, in siapa Calcutta? yang pernah dengar tentang Ibu Teresa, Mother Teresa, Bunda She's Teresa? a woman in Calcutta. Dia adalah seorang wanita di Kalkuta. She's not from that country. Dia tuh sebenarnya nggak dari negeri itu. She's from Algeria. Dia itu dari Algeria. So she comes all the way here. She did not come and do a job. She was not a sister at the time. At that time, she just came to be like a nursing. She started giving a life to people whom she saw on the streets. Poor people without clothing, sick outside. Jadi sebenarnya dia itu dari tempatnya itu dia harus jalan jauh ke bawah ke Kalkuta itu, dan dia itu ke sana sebetulnya pertamanya bukan untuk jadi biarawati, tapi karena dia itu adalah untuk melakukan pekerjaannya. Tapi ketika dia lihat orang-orang yang nggak pakai baju, yang ada di jalan-jalan itu, dia mulai melayani mereka ini. She started washing people who were so dirty with so much of wounds. She washed with her own hands. Dia mulai membasuh, mencuci itu orang-orang yang di jalan yang sangat kotor, yang penuh dengan luka-luka. Dia itu cuci itu pakai tangannya sendiri. She got a small place and she put them as a shelter. Dia punya sebuah tempat yang sangat kecil, tapi dia kasih di situ adalah ada sebuah shelter, ada sebuah tempat nginep gitu sih di situ. Many were brought in. Dan banyak yang dibawa dia di sana. One of them asked her, "Why do you do this? From Algeria you come down, a long good country, you come to a country which is a poor country, the poorest town in entire India, and yet you serve." Dan ada yang tanya sama dia, kenapa kamu kok mau dari Algeria, tempat yang enak, kamu pergi ke Kalkuta, tempat yang paling miskin di India, dan bahkan kamu di situ tuh malah untuk melayani orang lain. I find joy Ibu Teresa berkata, aku menemukan sukacita when I see them joyful. ketika aku melihat mereka bersukacita. Amen. Amen. God wants us to give. Tuhan tuh ingin kita itu untuk memberi. Every time when you give, Tiap kali engkau memberi, your time, your talents, and your treasures waktu, talenta, dan harta saudara, to the kingdom of God, untuk kerajaan sorga, God will do much more in your personal life. Tuhan akan melakukan lebih-lebih di dalam hidup pribadi You saudara. catch the cost of Jesus Christ Engkau purpose, tangkap tujuan dari Yesus Kristus itu. and you will find God can give you everything that you want in your life. Dan kau akan melihat Tuhan itu dapat memberikan saudara itu segala sesuatu untuk hidup saudara. I look at Jesus Christ as differently. Saya memandang Yesus itu He sangat gave up berbeda. everything in his life. He gave up everything in heaven. He came down as a man. Dia menyerahkan segala sesuatunya di surga itu, dan dia cuma datang sebagai seorang manusia. In Luke chapter 4 verse 18, Di dalam Lukas 4 ayat 18. when he is finished, he's about to take up his ministry for the 3 years ministry. The first thing did it what? The Spirit of God is upon me, has anointed me. Ketika dia itu memulai pelayanannya, dia baca ini, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. You see, Jesus doesn't need any anointing because he's God. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus itu tidak perlu pengurapan karena dia itu Allah. But he gave up everything, power, and gave there and came back here only as a man to give his life for us. Tapi karena dia itu telah menyerahkan segala sesuatunya dan dia datang sebagai manusia untuk menyerahkan diri nyawanya buat kita. At that moment of time, he says, Father, I'm taking up this ministry from now on. As the father said that you do the ministry at the age of 30 because 30 is the time the Hebrews get to become a priest.
Saudara, dan dia bilang, ini Bapak aku mau mulai pelayanan ini di usia yang ke-30. Kenapa kok 30? Karena kalau orang Ibrani itu mereka itu memulai pelayanannya sebagai imam itu di usia 30. So now he comes inside. And first thing he does that he gets anointing. He says very clearly, the Spirit of God has anointed me. Dan dia yang hal pertama yang dia minta adalah, yang dia katakan adalah tentang pengurapan itu. Seperti yang dia katakan bahwa roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jesus was able to give his life because he was anointed. Dia dapat menyerahkan nyawanya karena dia itu diurapi. He was able to do so many things because he was anointed. Dia dapat melakukan banyak hal karena dia itu diurapi. I want you to turn to Isaiah 10:27. Mari kita buka Yesaya 10 ayat 27. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. The anointing that breaks the yoke. Ada urapan yang memecahkan setiap beban, That bondage. setiap belenggu. Everything that needs to be broken, the anointing will break. Setiap hal yang harus, yang perlu, yang butuh dipatahkan, That is why maka urapan itu akan mematahkannya. Jesus said, I am anointed, the Spirit of God anointed me to preach the gospel. Even to preach the gospel, he is anointed to do. Itu sebabnya firman tadi yang kita baca bahwa Roh Allah ada padaku mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil. Kenapa? Karena untuk menyampaikan Injil itu perlu pengurapan. His anointing brings forth salvation. Urapannya itu membawa keselamatan. He breaks every deliverance. He gives deliverance from all kind of spiritual conditions. Dan dia memberikan kelepasan dari segala kondisi spiritual. He brings healing. Dia membawa kesembuhan. Physical healing, spiritual healing, soul healing. Kesembuhan secara fisik, secara roh, secara jiwa. That is why he is able to give. Itu sebabnya dia tuh dapat memberi. He was able to give anything because he said, that anointing that I carry is to give. Dia dapat memberi segala sesuatu karena kenapa? Karena urapan yang dia terima itu adalah untuk memberi. Amen. Brothers and sisters, you've heard me for almost an hour. Saudara sudah dengerin saya khotbah hampir sejam. I want to ask you a question today. I will leave this place with one question. Saya ingin tanya sesuatu pada saudara, saya ingin meninggalkan tempat ini dengan sebuah pertanyaan. Would you like to change your life today onwards? Apakah saudara mau merubah hidup saudara ini untuk sampai ke depan? This morning we spoke about lifestyle. Pagi ini kita ngomong tentang gaya hidup. Now we want to talk about the attitude we have in our life. Dan sekarang kita mau bicara tentang sikap yang kita perlu punya dalam hidup. Do you have an attitude of giving? Apakah kita ini punya sikap untuk memberi? Jesus gave. Yesus memberi. God the Father gave his son. Bapa juga memberi, menyerahkan anaknya. He gave everything. Dia menyerahkan semuanya. He was anointed to break your and mine deliverance. Dia itu diurapi untuk mematahkan segala belenggu saudara. He was anointed for one thing. Dia diurapi untuk satu hal. To bring salvation to you and I. Untuk membawa keselamatan buat saudara dan saya. He was anointed. Dia diurapi. To heal you and I. Untuk menyembuhkan saudara dan saya. He gave everything. Dia serahkan semuanya. Even the anointing he gave you and I. Bahkan pengurapan itu juga dia berikan buat saudara dan saya. Everyone who is anointed, who believes in Jesus Christ and receive the Holy Spirit is anointed. Setiap orang yang diurapi karena menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu diurapi. Every time the Spirit of God dwells in you, you are anointed. Setiap kali Roh Allah itu tinggal di dalam engkau itu diurapi. Because the word of God says, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. The Spirit of God has come upon you to give you power, to anoint you, to give you power, to give your life to others. Roh Allah itu ada di atas saudara untuk memberikan saudara
kuasa untuk memberikan saudara itu kesanggupan untuk menyerahkan, memberikan hidup untuk orang lain. Tonight, Malam ini, I want you to close your eyes. Stand Mari- up and close your mari kita akan eyes. sama-sama bangkit berdiri dan tutup mata. I want to ask yourself. Saya ingin kita semua tanya pada diri kita This masing-masing. morning we said, look at the mirror in the mirror of yourself. Tadi pagi kita bicara tentang melihat cermin untuk bercermin diri sendiri. We said, look at the Holy Spirit mirror. Kita bicara tentang memandang kepada cermin Roh Kudus. Now we want to ask, am I anointed? Sekarang kita ini mau tanya sama diri kita sendiri. Apakah aku ini diurapi? Apakah aku ini sudah diurapi untuk memberi? If the Holy Spirit is inside me, Kalau Roh Kudus ada di dalamku, if I have received Jesus Christ, the Word of God says, when you receive Jesus Christ, the Holy Spirit will come upon your life. apakah aku ini sudah menerima Roh Kudus? Karena firman berkata ketika engkau menerima Yesus, maka Roh Kudus itu tinggal di dalammu. When the Holy Spirit is upon you, He anoints you. Ketika Roh Kudus di atasmu, dia mengurapi engkau. He gives you power Dia memberikan engkau kuasa to give everything of your life untuk memberikan semuanya dari hidupmu. for the kingdom purpose. Untuk tujuan kerajaan sorga. That you will glorify God. Your normal lives will glorify God. The kingdom work will glorify God. Sehingga kehidupan normalmu itu akan mempermuliakan Tuhan. And everything that you give, Dan segala sesuatu yang dia beri. your lifestyle, Dan kau dapat memberikan segala your sesuatu. attitude today Gaya hidupmu, sikapmu hari ini would have to change. harus dirubah. So that you can say, here I am, Lord. Sehingga kau dapat berkata, ini aku Tuhan. Take everything of me Ambil semuanya daripadaku for your glory. untuk kemuliaanmu. Everything, my Sek- talent, my time, and my treasure. Segalanya Tuhan, waktuku, talentaku, hartaku, I give it to you. aku menyerahkannya kepadamu, As memberikannya. long as God, Selama engkau Tuhan, there is someone who receives life. ada seseorang yang menerima hidup. Someone will have joy Seseorang akan menerima sukacita itu in your kingdom. di dalam kerajaanmu. I want to surrender. Aku ingin menyerahkannya. I want to receive Aku ingin menerima that anointing today. urapan itu Tuhan. Anointing of your heart. Urapan dari hatimu. That the heart of Christianity is giving. Bahwa hati dari kekristenan itu adalah memberi. So Father, I pray today, Jadi Bapak, aku berdoa hari ini. as you gave your only Son Jesus Christ for all mankind to be saved, Sebagaimana Engkau memberikan Yesus Kristus, anakmu yang tunggal untuk semua umat manusia untuk diselamatkan. just like your Son Sebagaimana anakmu willingly came on earth mau datang ke dunia ini. and gave himself as a sacrifice for all our sins. Dan memberikan dirinya itu sebagai korban untuk dosa kami. We want to give ourselves back to you, Lord. Kami juga ingin menyerahkan hidup kami kembali kepadamu Tuhan. So that, Lord, we catch your vision, your cause, Sehingga Tuhan kami itu menangkap visimu, menangkap tujuanmu. so that, Lord, our life will be purposeful in your kingdom. Sehingga Tuhan hidup kami ini bisa searah setujuan dengan kerajaanmu. We surrender our families to, Lord. Kami menyerahkan juga keluarga kami Tuhan. Take them all, it's all yours. Ambil mereka semua Use them milikmu. in this kingdom, Pakai mereka di dalam kerajaanmu. so that, Lord, you will be glorified. Sehingga Tuhan engkau akan dimuliakan. In the most precious name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang sangat berharga aku berdoa. Amen. Amin. Amin.